Saya mau sharing kali ini bagaimana cara Anda bisa mendapatkan Bitcoin gratis 100% dan bukan hoax. Saya mau sharing kali ini bagaimana cara Anda bisa mendapatkan Bitcoin gratis 100% dan bukan hoax. Oke, jadi salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah bukan bicara mengenai gratis Bitcoinnya, namun agar kita memahami seperti apa sih transaksi dengan menggunakan kripto dan blockchain itu sendiri. Dan sehingga membuat kita menjadi lebih bisa memutuskan apakah kita akan join berpartisipasi dalam investasi pada kripto, atau memiliki aset kripto, atau mungkin Anda mau pergi ke NFT, atau Anda mau membuat koin sendiri, atau Anda mau membuat blockchain sendiri sehingga jadi next-nya Binance. Nah, mari kita coba belajar sama-sama pada video kali ini. Oke, so cara mendapatkan Bitcoin gratis 100% dan bukan hoax. Bagaimana caranya? Maka saya akan coba mulai saja. Banyak yang belum bisa membayangkan Bitcoin dan teman-temannya itu cara kerjanya seperti apa. Bitcoin sebenarnya memiliki konsep dasar sebagai alat transaksi yang tidak membutuhkan perantara dan nirsangkal, jadi bukan atau ya, tidak butuh perantara, tapi tidak bisa disangkal. Yang mana sebelum adanya Bitcoin, transaksi dalam bentuk digital atau dengan menggunakan internet ini rawan terjadi fraud. Jadi penting di sini kita tahu bahwa sebelum adanya teknologi yang diperkenalkan oleh Satoshi yang menggunakan metode blockchain pun sebenarnya sudah ada dari tahun 90-an, tapi ketika diformulasikan oleh Satoshi, membuat transaksi ini menjadi tidak membutuhkan perantara. Artinya kalau keuangan adalah perantaranya paling minim adalah bank dan tidak bisa disangkal. Gimana mungkin orang kita kirim email saja, ketika kita salah kirim email, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain dan bisa disebarluaskan email yang sebegitu rahasianya sekalipun. Plus WhatsApp, plus foto, plus video sure gitu ya. Oke. Kok bisa di dalam dunia digital itu nirsangkal? Nah, karena semua orang bisa melihat transaksi plus saldonya tanpa bisa disembunyikan. Jadi, kita tahu nomor rekening orang. Misal, Anda boleh cek ya, bahwa nomor rekening di Bank Permata 777770777 itu atas nama saya, Ryan F. Wijaya, atau Ryan Filbert Wijaya. Namun karena KTP saya F, maka munculnya Ryan F. Wijaya. 777770777, nomor keren, oke? Pertanyaannya cuma satu, Anda bisa tahu saldonya berapa? Nggak tahu. Bahkan ketika Anda mau cicil KPR ataupun cicil apapun, apakah Anda pernah nggak diminta, tolong dong mutasi 3 bulannya? Pasti seperti itu, kecuali sama banknya. Tapi kalau bukan beda bank, pasti tidak tahu. Berarti, walaupun diketahui nomor rekeningnya, isinya pribadi Anda yang tahu. Oke? Nah, terbalik di dalam dunia blockchain dan kripto. Oke. Tanpa bisa disembunyikan. Nggak percaya? Oke, mari kita latihan. Mau taruh saldo, pasti perlu dompet. Ini saya mau langsung kasih Bitcoinnya buat Anda. Biar keren ya. Bitcoin juga membutuhkan dompet. Dompet itu adalah dalam digital ya, berarti rekening lah. Boleh dibilang ini adalah penyimpanan penampungan. Dan bagaimana caranya agar dompet ini terisi adalah diberikan suatu nomor rekening, nomor saldo akun ini akan terisi ketika ditembakkan akan masuk ke wallet Anda. Nah, ayo ikutin. Saya akan coba kasih Bitcoin gratis. Download di desktop, namanya adalah Bitcoin Core. Kalau di Android, mungkin Anda bisa pakai dengan kata kunci Bitcoin Testnet. Oke? Lanjut ya, pelan-pelan nih. Desktop Bitcoin Core, Android Bitcoin Testnet. Akses ke bitcoin.org, download. Anda akan bisa mendownload ya. Latest version ketika saya membuat video inilah 22.0. Oke? Anda silakan download Bitcoin Core. Oke. Lalu, kalau di Android, Anda coba Bitcoin Testnet Wallet. Pilih yang ini deh, ya, biar sama-sama nih ya. Oke. Lalu, setelah itu Anda sabar ya. Ini loadingnya bakal cukup lama. Kenapa? Karena setiap orang yang join menjadi partisipan pada Bitcoin ini, jadi ketika Anda mendownload, maka Anda secara tidak langsung menjadi partisipan. Anda akan dikasih yang namanya jurnal atau ledger dari seluruh transaksi Bitcoin yang pernah terjadi sejak tahun 2008. Wah, lama dong. Iya dan tidak. Karena kalau yang di desktop Anda akan cukup lama. Bahkan ketika internet Anda
Belet, wah ini bakal tambah lama. Oleh karena itulah kenapa ketika Anda ditanya, lupa kok terbalik ya? Saya di rekening, waktu saya buka rekening kan saya tidak pernah ditanya bank itu transaksinya bagaimana. Terbalik kalau di dunia kripto atau blockchain seperti Bitcoin, maka setiap transaksi yang pernah terjadi itu Anda dikasih nih transaction historicalnya untuk seluruh dari network ini yang pernah terjadi. Makanya lama untuk pertama kali memiliki Bitcoin Core. Oke, lanjut. Ambil address, jadi overview, ini Anda ke overview, Anda send, Anda pilih receive, lalu dari receive Anda bisa ambil address. Nih contoh ya, saya contohin buat Anda langsung. Jadi ini saya adalah Bitcoin Core, saya klik receive, lalu di sini saya sudah siapkan, kalau baru Anda klik sini, kalau untuk yang sudah pernah begini bentuknya. Kalau Anda mau bikin baru, Anda bisa create new receiving address, maka Anda masuk sini, maka saya akan menjadi copy address saya. Ini adalah nomor rekening lah, boleh dibilang. Meskipun ini bukan nomor rekening, tapi bagian dari child key, bukan public key saya. Nah, jangan ngomong child key apa. Seperti rekening dengan virtual account. Oke, jadi sebuah rekening itu kan bisa banyak virtual account. Sama ini juga kira-kira seperti itu. Ini kita ambil addressnya saja. Lalu setelah itu kita lanjutkan dulu. Kalau Anda menggunakan walletnya adalah yang ada di handphone Anda klik pada bagian request Bitcoin. Di request Bitcoin ini Anda share. Dengan share Anda akan mendapatkan nomor addressnya. Jadi addressnya akan kira-kira akan seperti ini bentuknya. Nih, yang address yang ini, ya, address ini itu Anda dapatkan. Setelah itu Anda simpan dulu nih, Anda copy dulu, ya. Setelah itu, ini adalah langkah-langkah mendapatkan Bitcoinnya. Oke. Caranya adalah Anda pergi ke Bitcoin Faucet atau coinfaucet.eu. Anda nanti kita tampilkan di deskripsi di bawah. Dengan Anda akses ke sini, lalu Anda akan ditampilkan seperti ini atau seperti ini. Nanti jadinya seperti ini, halaman websitenya. Anda masukkan ke sini. Ya, tapi saya tidak pencet dulu. Saya akan kasih lihat ini adalah latest transaction saya. Oke, 19 Maret. Dan overview di sini adalah saldo saya di 0,7171. Ingat saja 0,7171 ya. Oke, ini saya akan klik Get Bitcoins. Oke, kita lihat ketika klik ini maka ada orang yang akan mengirimkan Bitcoin kepada saya. Jadi transaksi ini sebenarnya adalah transaksi percobaan atau disebut sebagai bagian dari sandbox atau testnet lah. Boleh bilang kalau programmer, wah itu saya punya alert dalam transaksi. Entah sepertinya ini forex ya. Ini jamnya jam-jam rawan untuk adanya notifikasi. Ini Anda pencet, ini sebenarnya orang-orang yang menjadi programmer menggunakan ini untuk mencoba sebuah sistem transaksi. Jadi Bitcoin di sini adalah bukan Bitcoin sebenarnya, namun Bitcoin di sini adalah Bitcoin testnet. Nah, testnet ini adalah bagian seperti uang mainan lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting Anda bisa merasakan bagaimana processing ini terjadi. Saya akan klik Get Bitcoins. Ya, tentunya saya harus pencet-pencet agar CAPTCHA ini tidak dianggap sebagai bagian dari spamming dan lain sebagainya. Ya, ini ya terus-menerus ya, capek juga ini ngeklikin CAPTCHA begini. Oke. Dan semoga berhasil. Oh, form has expired, so saya mesti ulang lagi. Ini link yang selanjutnya kita pakai. Salah satu oke. Biasanya ini lebih stabil. Saya klik kembali alamat saya. Nah, tadi saya copy addressnya. Masukkan di sini. Saya ambil 0,074 send testnet Bitcoin. Kita tunggu, masih loading. Kita lihat di transaction. Yes, berhasil ya. Sudah dikirimkan ke wallet saya. Dan iya, lihat. Ini sudah langsung masuk. Nah, terjadi seperti ini. Nah, apa yang ingin saya ceritakan pada kali ini? Yang ingin saya ceritakan adalah tadi saya bilang, ketika saya kasih nomor rekening saya, Anda bisa lihat nggak? Berapa uang saya? Nggak ada yang bisa lihat. Nah, tapi di Bitcoin itu bisa kita lihat. Caranya bagaimana? Anda pergi ke namanya adalah Bitcoin Network. Misalnya Anda Bitcoin Network. Ya, untuk scan, Bitcoin Network scan. Misalnya Anda pakai yang Explorer, Blockchain Explorer. Blockchain Explorer, Anda ambil alamat tadi. Tujuan daripada transaksi itu adalah kepada Anda bisa mengambil transaction ID, ini seperti nomor resi, atau Anda bisa mengambil
address Anda di sini, own address, untuk meng-cross check mengenai transaksi ini sudah masuk atau belum. Ya. Jadi kalau Anda mau melihat dari fokus pada transaksi ini, Anda bisa lewat transaksi ID, Anda copy, lalu Anda masukkan di sini. Maka nanti Anda bisa melihat bahwa si transaksi kepada wallet ini from dan to-nya adalah sebesar 0,0700740 yang tadi, yang dialamatkan kepada alamat ini. Dan kita bisa lihat bahwa address ini sudah saya pergunakan sebanyak 3 kali. Totalnya adalah sebesar 0,04 uang yang pernah masuk, Bitcoin yang pernah masuk. Dan nilai ini sekarang dari perhitungan saldo itu terhadap wallet ini yang tadi saya buatkan adalah 0,04. Sedangkan pada wallet baru yang ini, saya coba copy yang baru kita buatkan tadi. Kalau kita cek secara status, maka kita bisa melihat bahwa di sini, saya gunakannya adalah copy address, bukan copy URL. Saya masukkan kembali di sini, maka wallet yang baru tadi belum ada transaksi. Dan ketika kita mengulang, seharusnya tidak bisa mengulang lagi karena ada limitasi untuk kita bisa melakukan berkali-kali, itu ada waktunya. Coba saja, kita coba lagi. Kalau bisa ya boleh. Tidak bisa, saya harus kembali 1 jam lagi. Ya, kalau yang ini tadi sayang beberapa kali tadi kita coba belum berhasil ya. Saya ingin menunjukkan ada perbedaan dan bukti bahwa transaksi pada kripto dan blockchain itu seperti ini. Jadi Anda bisa melihat secara langsung dan lawan Anda tidak bisa berbohong gitu ya. Semoga ini bisa ya. Ya, kalau nggak bisa ya sudah. Ya, ini sudah expired dan lagi bermasalah. So, saya mohon maaf itu tidak bisa. Mari kita lanjutkan. Jadi tadi ini Anda coba akses melalui testnet. Setelah Anda melakukan testnet, nanti Anda bisa coba cek saldonya seperti tadi. Lalu pertanyaannya, apakah Anda bisa cek kebenaran saldo dan mutasi saldo rekening bank dengan modal nomor rekening saya? Tidak bisa. Tapi di cryptocurrency itu bisa. Dan ingat, di Indonesia kita tidak boleh menjadikan kripto sebagai alat tukar, alat bayar. Tidak boleh sebagai alat raising fund karena itu berbenturan dengan aturan pasar modal. Untuk saat ini di Indonesia hanya bisa dijadikan sebagai suatu utility tertentu, kegunaan tertentu di luar daripada 2 syarat yang tadi, dan bisa menjadi alat investasi ataupun alat perdagangan. Perdagangan kita boleh dagang gitu ya. Berinvestasi kan boleh mendapatkan spread harga seperti itu. So, semoga bermanfaat dan semoga Anda mendapatkan suatu bayangan baru bahwa itulah yang disebut sebagai transaksi cryptocurrency. Dan bisa ceritakan kepada orang lain beda mendasar kenapa orang mulai tertarik dengan kripto adalah transparansinya, orang tidak bisa berbohong dan tidak bisa dibatalkan. Tadi kalau sudah terjadi tidak bisa dibatalkan, immutable, dan tidak bisa data ke belakang diganti. Jadi bila Anda sudah melewati ini 1 atau 2 tahun ke depan, Anda coba nilai angka historis itu tetap tercatat dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan suatu view yang lain, perspektif yang lain, dan kita ketemu pada video yang lain. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852
0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.